Chapter 2, Rumah Mewah Kamu. Siska merasa tercekik setelah mendengar rayuan pria di depannya itu. Rasanya dia ingin merobek Rendra yang tidak tahu malu ini menjadi berkeping-keping. Dia ingin memberitahu Rendra dengan keras bahwa dia sama sekali tidak ingin membangun sebuah hubungan dengannya, dan dia tidak ingin bekerja sama dalam masalah ini. Tetapi bisakah dia mengatakan hal tersebut? Jika dia mengatakan hal itu, Rendra pasti akan mengejeknya karena dia membuat roh kakeknya menyesal di surga dan memanggilnya sebagai cucu yang tidak berbakti. Terus terang, Siska tidak bisa menolaknya sama sekali. Rendra ingin tinggal di rumahnya. Kau ingin tinggal di rumahku, kan? Ya, aku akan membiarkanmu hidup di sana. Siska tidak akan melakukan apa-apa dengan sia-sia. Menyadari situasinya, dia menepuk kunci rumah di atas meja tanpa bertele-tele. Dan kemudian pergi dengan wajah cemberut. Memangnya kenapa kalau dia tinggal di rumahnya? Dia tetap tidak menyukainya. Bahkan jika dia tidur di ranjang yang sama selama 3 bulan. Hati Siska tidak akan tergerak sama sekali. Bahkan jika Rendra tinggal di rumahnya, itu hanya akan membuat Siska semakin membencinya. Dalam 3 bulan, semua masalah ini akan segera berakhir. Siska diam-diam menghibur dirinya sendiri. Dalam 3 bulan ini, dia tidak boleh membiarkan pria yang berulang kali tidak menghormatinya ini merasa lebih baik. Hanya saja di saat Siska belum berjalan beberapa langkah, suara pria di belakangnya membuatnya terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Ngomong-ngomong, istriku. Ingatlah untuk membayar kopinya saat aku pergi. Aku tidak punya uang. Ya Tuhan. Suami luar biasa macam apa yang diatur oleh kakeknya untuknya? Bahkan dia tidak bisa membayar kopinya sendiri. Hebat. Setelah Siska membayar dan pergi, Rendra segera meninggalkan kedai kopi. Sekitar 1 jam kemudian, dia muncul di pemakaman termahal dan termewah di Solo. Dan di depannya berdiri sebuah patung batu nisan bertuliskan Danu Liantin. Kepala lelaki tua di batu nisan terlihat baik hati, dan dia adalah kakek Siska dan juga penyelamat Rendra. 5 tahun lalu, Rendra mengalami kecelakaan saat menjalankan misi di Afrika Selatan. Dia terluka parah dan berusaha melarikan diri. Untungnya, dia bertemu dengan Danu. Dengan bantuannya yang terakhir, dia berhasil lolos dari pengejaran musuh. Rendra selalu menyimpan jasa ini di dalam hatinya. Karena cinta inilah Rendra setuju untuk menikahi Siska atas permintaan Danu. Dan berjanji untuk melindungi Siska selama sisa hidupnya. Sehingga dia tidak akan pernah membuat kesalahan yang tidak disengaja. Siapa tahu, lelaki tua yang pernah berbicara di telepon dengan Rendra lebih dari sebulan yang lalu kini telah dikubur di dalam tanah. Sayang sekali, Rendra menyalakan rokok terakhirnya. Menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya berbicara ke batu nisan itu, "Pak Tua, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Mulai sekarang, Siska akan aman di tanganku. Ya, meskipun mungkin dia akan rusak sedikit. Dan kematianmu agak aneh. Jadi aku akan menyelidikinya dengan teliti dan membalaskan dendammu." Setelah menghisap rokok terakhir, Rendra tidak berlama-lama di tempat itu. Dia meninggalkan kuburan seolah-olah dia berada di masa depan. Punggungnya tampak sedikit berubah-ubah dalam hidup dan harga diri. Seperti serigala liar yang telah diuji dalam pertempuran.
Meskipun Siska memberikannya kunci rumah, dia tidak memberikan alamat rinci kepada Rendra. Untungnya, Danu memberi Rendra semua informasi tentang Siska lebih dari sebulan yang lalu, entah itu tentang alamatnya, atau bahkan ukurannya. Rendra mengetahui semuanya dengan jelas. Saat ini, yang muncul di depan mata Rendra adalah sebuah villa cantik yang terletak di bagian terdalam dari kota. Warna utama villa itu biru muda, dengan halaman kecil, dan tanaman hijau sudah rapi. Secara keseluruhan villa itu terlihat sangat megah. Villa ini bagus juga. Apakah aku menikah dengan keluarga kaya? Melihat villa di depannya di mana banyak pria ingin masuk, mata Rendra berkedip. Dan wajahnya dipenuhi dengan senyum yang penuh dengan atmosfer percaya diri. Menikah dengan keluarga kaya? Aku tidak tahu kamu orang macam apa. Rendra menghela nafas dan hendak memasuki villa. Tetapi tiba-tiba sebuah suara bernada jijik datang tidak jauh darinya. Rendra mendengar suara itu dan melihat seorang pria dengan kacamata kawat emas. Dia berusia sekitar 30 tahun. Dia tampak seperti anjing dengan setelan jas dan sepatu kulit. Sepertinya dia adalah pebisnis sukses. Dia memegang seikat mawar cerah di tangannya sepertinya sedang menunggu seseorang. Apa yang kamu lihat? Tidak peduli bagaimanapun kamu melihatnya, kamu tidak akan menjadi seperti aku. Saat menangkap tatapan Rendra, ekspresi pria dengan kacamata kawat emas itu menjadi lebih menghina. Ada begitu banyak orang di dunia ini. Dan orang dusun seperti Anda benar-benar bermimpi menikah dengan keluarga kaya? Anda tidak layak menikah dengannya? Apakah Anda pelamar Siska? Rendra mengamati sosok pria dengan kacamata kawat emas itu dari atas dan ke bawah dan tersenyum penuh minat. Omong kosong. Pria berkacamata kawat emas itu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Pria yang muncul di sini semuanya datang untuk Siska, bukankah begitu? Tapi saya menyarankan Anda untuk keluar dari sini. Sama seperti Anda, Siska tidak akan tertarik pada Anda. Jadi pergilah. Jangan menghalangi saya. Anda salah paham. Saya berbeda dari Anda." Rendra tersenyum. Ini tidak sama. Kamu orang dusun, kura-kura. Tapi aku punya ayah yang baik, muda dan menjanjikan. Dan sekarang aku adalah manajer umum perusahaan. Tentu saja kamu dan aku berbeda. Pria berkacamata jinsi memandang hina. Kamu salah paham lagi. Rendra menggelengkan kepalanya. Maksudku, kalian semua hanya pelamar Siska. Tapi aku suami Siska. Jadi kami berbeda. Apakah Anda suami Siska? Pria berkacamata sutra emas itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tetapi segera dia tertawa lagi. Haha, itu benar-benar tawa. Tetapi kamu masih suami Siska? Kamu tidak mengambil kencing dan mengambil foto dirimu. Apa yang layak untuk Siska? Kamu tidak percaya? Rendra tidak berdaya. Apakah dia terlihat sangat buruk? Apakah aku bisa mempercayainya? Pria berkacamata sutra emas itu mencibir. Menurutku kamu hanya ingin mendapatkan Siska. Kau sudah gila. Rupanya. Bagaimana jika saya benar-benar suaminya? Rendra berpikir sejenak dan tersenyum. Saya sedang berbicara tentang jika. Dalam hal. Pria berkacamata kawat emas itu mencibir. Jika Anda benar-benar suami Siska, saya tidak akan berkata apa-apa, tetapi apakah itu mungkin? Tidak mungkin, nanti akan terungkap.
Rendra tersenyum dan berkata, tapi itu terlalu menjijikkan. Orang sepertimu bahkan lebih menjijikkan. Bagaimana kalau begini? Jika aku benar-benar merupakan suami Siska, kamu akan memberiku sejumlah uang. Dan ketika kembali ke rumah, Rendra kekurangan uang sekarang. Hehe, orang dusun adalah orang dusun, dan kepalanya penuh dengan uang. Pria dengan kacamata kawat emas itu mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan arogan, 1 juta tidak layak untuk aku sebutkan, jadi baiklah, jika kau benar-benar merupakan suami Siska, aku akan memberimu 10 juta. Tetapi jika tidak, aku tidak akan memintamu membayar. Tapi aku ingin kau menjadi orang dusun. Wah, kamu berani bermain denganku? Saya khawatir Anda tidak mampu membelinya. Rendra menyipitkan matanya. Lalu dia mengeluarkan kunci yang diberikan Siska dari sakunya. Pria berkacamata emas itu tercengang. Sebagai pelamar Siska, dia tidak pernah menyerah selama bertahun-tahun, dan dia tahu secara alami. Bukankah sekumpulan kunci yang diguncang Rendra di depannya sama dengan yang biasanya digunakan Siska untuk membuka pintu? Bagaimana kunci Siska bisa sampai ke tangannya? Mungkinkah dia benar-benar